Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan tugas 1.4.A.5 ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif dengan anggota kelompok Elmi SPDI, Ediawati SPDI, dan saya Doni Efriko SPD dan Anissa Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Agam. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari kasus pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan pada kasus pertama dengan pertanyaan, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah yang dijalankan Ibu Santi yang pertama menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Langkah ketiga menanyakan keyakinan seperti yang lebih jelas yang tergambar di bawah ini. Pertanyaan berikutnya tentang kasus yang pertama yaitu, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, restitusi yang telah diusulkan Vivi dan Natali telah sesuai. Langkah-langkah yang mereka lakukan seperti mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, mereka menerapkan keyakinan kelas. Yang ketiga, sikap saling menghormati, mereka menerima Bu Eni sebagai pengganti wali kelasnya. Tugas dengan kasus yang pertama pada pertanyaan ketiga ini yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Bu Eni yaitu teori kontrol sebagai teman. Karena dari kasus yang terjadi, pernyataan Bu Eni seperti, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, kalau tidak dikerjakan tolong bantu Ibu ya. Di sini juga terlihat bahwa sikap santai Vivi dan Natali, bahwa mereka masih bisa tertawa bahkan berucap, santai aja Bu. Masih dalam kasus pertama dengan pertanyaan, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kami atau dalam kelompok kami, kalau kami seandainya menjadi Pak Hasan, kami akan membenarkan dan mendukung cara yang dilakukan oleh Bu Santi. Pak Hasan mendukung cara Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dan meminta guru lain mencontohkan tindakan yang telah dilakukan oleh Bu Santi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Pada kasus yang kedua ini ada pertanyaannya yang pertama, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Pak Lukman mengambil sikap dan posisi sebagai penghukum karena Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku meskipun siswa tersebut sudah menjelaskan alasannya kenapa dia menggunakan sepatu warna abu-abu. Bahkan dia sudah menjelaskan tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah. Indikator Pak Lukman melakukan hukuman secara verbal dan tindakan. Dengan pernyataan seperti di bawah ini, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada kasus yang kedua ini, pada pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu ketika Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer, maka pertanyaan yang akan Pak Lukman, Sabrina, apakah kamu tahu tentang peraturan warna sepatu yang harus dipakai di sekolah ini? Sabrina menjawab, saya tahu Pak, tapi saya bangun terlambat dan terburu-buru sehingga saya memakai sepatu yang salah. Ini adalah pertanyaan selanjutnya pada kasus yang kedua, yaitu kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Peraturan memakai sepatu hitam memiliki nilai kebajikan yang dituju supaya tidak ada perbedaan status sosial ekonomi di antara siswa dan nilai komitmen. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya akan memanggil Pak Lukman, kemudian menanyakan tentang kasus yang terjadi serta memberikan supaya terlalu tidak kaku dalam menanggapi suatu aturan dan mempertimbangkan alasan anak secara logis. Pada kasus yang ketiga ini ada pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pendekatan yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pendekatan pembuat rasa bersalah. Yang kemudian membacakan sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu nilai kasih sayang dan diterima. Kemudian kebebasan murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesenangan pada mata pelajaran. Pada pertanyaan berikutnya pada kasus yang ketiga yaitu bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Sebagai pemantau, Bu Dani menyampaikan sesuatu kepada siswa tersebut dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dengan pertanyaan Fajar, apa seharusnya kamu lakukan saat pembelajaran berlangsung? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu sudah tidur dan bermalas-malasan di pelajaran ibu. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan? Harus tindakan tersebut. Pertanyaan selanjutnya pada kasus ketiga yaitu apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah, saya akan meminta Bu Dani mencari penyebab kenapa Fajar berperilaku seperti itu dengan cara memanggil Fajar dengan waktu yang dikhususkan untuk Fajar, misalnya memanggil di waktu istirahat.
Pada kasus yang terakhir ini, yaitu kasus K4, dengan pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Posisi kontrol yang telah dilakukan Ibu Suti yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan menanyakan permasalahan dari dua sudut pandang, memberikan penguatan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh kedua siswa, memberi gambaran tindakan yang lebih baik dari tindakan yang telah dilakukan kedua siswa tersebut. Bu Suti menanyakan keyakinan sekolah kepada Dino dan Anto. Bu Suti menanyakan kebutuhan Anto saat itu. Bu Suti memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto. Bu Suti memberikan solusi penyelesaian masalah baju Anto. Bu Suti mengembalikan siswa ke dalam kelompok dan kembali berdamai. Pertanyaan selanjutnya pada kasus yang keempat ini yaitu dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Yang pertama yaitu bagaimana Dino dikuatkan. Pernyataan Bu Siti yang menguatkan Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Sedangkan Bu Suti menguatkan Anto, yaitu meminta Dino memperbaiki kancing baju Anto dengan menemui Pak Irfan yang akan membantu Dino memperbaiki baju Anto. Masih pada kasus yang keempat dengan pertanyaan terakhir, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan atau nilai keyakinan sekolah pada peristiwa tersebut yaitu mengajarkan rasa bertanggung jawab. Jelas, seperti ilustrasi peristiwa di atas terjadinya konflik antara dua orang siswa, kemudian salah satu siswa kancing bajunya terlepas. Kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah memanggil anak tersebut ke ruangannya dan mencari penyebab permasalahan tersebut. Lalu, menengahi kedua belah pihak, seterusnya Ibu Suti memberikan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan, seperti meminta Dino bertanggung jawab untuk memperbaiki kancing baju Anto. Nilai yang kedua yang terkandung dalam peristiwa tersebut ya kontrol diri. Setiap permasalahan harus dihadapi dengan penuh ketenangan supaya tidak menimbulkan tindakan yang merugikan. Demikianlah hasil diskusi kami tentang materi modul 1.4 ruang kolaborasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.